Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Akademika Unhas. Senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat menyapa Anda kembali. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Universitas Hasanuddin dapat mencetak alumni-alumni luar biasa. Salah satunya sudah bergabung bersama kami Bapak Dr. Haji Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim Esos MSI atau akrab disapa dengan Deng Ical. Selamat siang, Selamat siang, Kakak Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, baju-baju Ji. Alhamdulillah, mantap sekali ya. Insyaallah. Yeah. Oke. Sebagai kita sama-sama tahu Deng Ical merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin. Kalau kita kilas balik sedikit dulu, kenapa dulu sempat memilih Universitas Hasanuddin untuk melanjutkan studinya? Najwa dan Sobat Akademika Unhas dimanapun berada, waktu tamat SMA, belum tamat SMA, Unhas itu adalah citra pendidikan maju. Unhas itu refleksi dari gengsi pendidikan. Betul. Jadi siapapun pasti akan bermimpi untuk masuk di Unhas. Jadi saya termasuk salah satunya. Maka begitu dulu SPMB, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru, kita pergi cari info sebanyak-banyaknya dan bagaimana caranya bisa masuk Unhas. Tapi saya otodidak, tidak ikut bimbingan dan lain-lain, sama teman-teman jadi diskusi, alhamdulillah lulus. Lulus di komunikasi Unhas. Komunikasi Unhas? Iya. Saya juga sama Deng Ical. Iya. Nah, sebagai kan komunikasi, kosmik tentunya. Nah, kenapa memilih jurusan komunikasi kalau boleh tahu nih, Deng Ical? Jadi dulu Kakak Najwa mimpinya itu jadi jurnalis. Oke, jurnalis. Dan alhamdulillah tercapai, sempat pun jadi jurnalis. Tetapi karena jurnalis pada saat zaman saya itu belum jadi profesi yang menjanjikan, jadi kita cari lagi yang lain. Sambil sebagai jurnalis. Berarti jadi cita-citanya sempat sering sampai hari ini juga praktek-praktek jurnalis masih dilakukan. Bagaimana mencari, mengelola dan menyebarkan informasi masih tetap dilakukan, tetapi sudah tidak digunakan untuk komersil atau untuk profesional. Dan tentu pada saat itu salah satu profesi paling top itu adalah komunikasi, dalam hal ini jurnalis. Jadi alhamdulillah memang cita-citanya seperti itu, dari masuk mendaftar dan alhamdulillah luar biasa lulus. Walaupun kuliahnya lama sekali, kan hampir 8 tahun. 8 tahun berkuliah. 8 tahun. Nah, selama 8 tahun berkuliah itu Bapak, boleh diceritakan nih Deng Ical, gimana? Apakah aktif di kegiatan-kegiatan luar kampus pada saat itu? Aktif, semuanya aktif. Di dalam dan di luar kampus aktif. Tetapi kuliahnya tidak di 8 tahun, kuliahnya 3 tahun 6 bulan. Kuliahnya. Jadi pas setelah KKN tahun 95, selesai KKN, setelah KKN jadi ketua senat. Setelah ketua senat itu tidak ada proses perkuliahan waktu ketua senat. Tapi karena pergaulan di luar, ada profesi lain, akhirnya tidak selesai 95. Keluar kampus nanti 98, 97 akhir. Baru dipanggil kembali untuk menyelesaikan kuliahnya. Alhamdulillah selesai. Oke, lalu perjalanan karirnya setelah tadi sempat menjadi jurnalis. Lalu mencoba apa itu karir dari Deng Ical sendiri? Ya, kalau karir setelah jadi jurnalis panjang prosesnya, kemudian bikin usaha sendiri. Alhamdulillah juga jalan, sampai sekarang juga jalan, dan sekarang ini lebih banyak mengurusi pendidikan, kemanusiaan dan politik. Jadi bisnis dikurang-kurangi karena ada teman-teman adik-adik yang lanjutkan, jadi saya banyak konsentrasi di PMI untuk tugas-tugas kemanusiaan, kemudian untuk pendidikan, kebetulan saya punya kampus juga, ada beberapa yang kita miliki dan bersama dengan teman-teman, dan di politik. Nah, pertama dulu nih, tadi sempat mention mengenai PMI. Kita ketahui bersama Deng Ical merupakan ketua PMI Makassar. Nah, tapi di zaman sekarang ini, kalau menurut Najwa pribadi melihat masih banyak sekali generasi-generasi muda khususnya masih kurang memiliki jiwa volunteering. Kalau menurut Deng Ical sendiri bagaimana tuh pandangannya? Iya, banyak sekali nih kebutuhan-kebutuhan yang identik dengan kebutuhan volunteerism, tetapi banyak juga yang kurang berminat. Betul. Jadi di PMI itu, saya kebetulan jadi ketua PMI sudah tahun ke-17. Luar biasa. Juga jadi ketua PMI sejak tahun 2016 akhir kalau tidak salah. Jadi rasa betul bahwa terjadi perubahan minat
dan kemauan teman-teman adik-adik itu untuk menjadi volunteer. Terbukti di tingkat PMR kurang-kurang yang mendaftar, tingkat KSR juga, di tingkat TSR, tenaga sukarela itu juga kurang-kurang yang mendaftar. Jadi edukasinya ini yang mau dikencangin, dan kita sudah kencangkan ini kurang lebih 5-10 tahun terakhir, tetapi mungkin habitnya anak-anak zaman now ini yang agak beda, sehingga butuh pendekatan yang lain. Dan tentunya pendekatan itu bukan hanya dalam konteks PMI, tetapi harus lebih terintegrasi. Mungkin dengan pemerintah, mungkin juga dengan model pembelajaran, sistem pendidikan, yang intinya supaya anak-anak kita, adik-adik itu merasa bahwa dunia volunteerism itu bukan dunia yang hanya sekadar partisipatif, tetapi memang itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Nah, kalau menurut Deng Ical masih kurang nih. Kalau dari Deng Ical sendiri, bagaimana sih sebenarnya cara-cara betul yang konkret untuk menambahkan rasa semangat itu kepada generasi muda saat ini? Iya, menanamkan sama generasi muda adik-adik kita itu bahwa Anda bisa berhasil, pasti support, dukungan, kontribusi dari banyak orang. Tidak mungkin ada orang berhasil itu karena dia paling jago, paling kuat, paling hebat. Enggak lah. Dan itu pasti ditanamkan bahwa kita mesti bekerja sama, mesti ada sharing resources, mesti ada saling mendukung. Dan itu mesti ditanamkan dari awal. Dari preschool, dari sekolah, pendidikan dasar, menengah, sampai kuliah. Supaya tidak ada anak-anak kita yang selfish, hanya memikirkan diri sendiri, dan akhirnya karena sistem pembelajaran yang banyak mengeksplorasi kemampuan intelektualnya saja, akhirnya kemudian menganggap bahwa ya saya berhasil karena diri saya sendiri, atau bisa aja berhasil kalau saya punya kemampuan sendiri. Sebenarnya tidak salah, tetapi mesti kemampuan sendiri dan didukung oleh sistem supporting system yang lain. Di antaranya peer educator, ada teman-teman sebaya dan seterusnya. Oke, kalau misalnya dari tadi sudah di bidang PMI, kalau dari bidang politik sendiri, nah kita sama-sama tahu Deng Ical merupakan mantan wakil wali kota Makassar. Nah, sebagai alumni Universitas Hasanuddin, pada saat menjadi wakil wali kota kemarin, apa sebenarnya bagaimana kontribusi dari Deng Ical sendiri kemarin? Waktu saya wakil wali kota, Kakak Najwa, mimpi saya itu adalah memastikan semua orang itu tidak merasa bahwa pejabat itu adalah orang yang tinggal di Menara Gading. Pejabat itu adalah orang yang mesti dihormati, mesti disujud-sujuti lah kalau perlu. Dan sedapat mungkin memang dari awal saya punya mimpi itu bahwa pejabat itu justru pelayan rakyat. Pejabat itu justru adalah orang yang harusnya bekerja, berpikir lebih keras, lebih lama dibanding dengan masyarakat. Makanya waktu jadi pejabat pun juga sama dengan sebelum jadi pejabat itu lebih banyak di bawah, lebih banyak turun, lebih banyak ketemu dengan orang-orang di bawah sambil memberikan motivasi secara tidak langsung. Bahwa pejabat itu begini susahnya, datang di rumah tengah malam masih ada yang tunggu iki, mau keluar rumah pi sholat subuh ada yang antri di depan rumah tak. Sehingga ada anggapan bahwa pejabat itu susah. Dan menjadi seorang pejabat itu siap untuk mengorbankan kemerdekaan. Sehingga yang mau jadi pejabat itu betul-betul adalah orang yang sudah memiliki kesiapan sosial dan kesiapan mental. Termasuk kesiapan untuk berkorban, bukan cuma waktu, tenaga pikiran, bahkan bisa jadi material. Sehingga ya terseleksi secara alam. Supaya orang juga merasa bahwa menjadi pejabat itu bukan memikirkan fasilitasnya. Tetapi memikirkan bagaimana susahnya, sesana jadi pejabat itu supaya betul-betul secara alami itu bisa terseleksi. Jadi proses rekrutmen juga mesti adaptif dengan kondisi-kondisi sosial seperti ini. Itu menurut saya, Kakak. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita kelas balik lagi, sebelum Deng Ical sendiri terjun ke dunia politik, sebenarnya apa sih setelah lulus? Terus apa setelah lulus pengalaman bekerja, terus akhirnya terjun ke dunia politik. Nah, apa sebenarnya inspirasi utama atau alasan utama dari Deng Ical sendiri? Kalau saya, cita-cita aku yang sebenarnya, tapi jangan kasih tahu orang. Cita-citaku jadi ustadz. Banyak cita-cita yang lain, tetapi ustadz. Jadi sebelum jadi ustadz, ada cita-cita jadi guru. Alhamdulillah terpenuhi kalau jadi guru. Jadi pengusaha juga alhamdulillah terpenuhi. Jadi satu mami yang belum jadi ustadz. Saya terinspirasi ya dari orang tua. Ya kalau secara ideal dari Rasulullah, tetapi yang sering dilihat itu adalah dari orang tua yang memang hidupnya orang tua saya kebetulan di dunia itu, di dunia agama, di dunia dakwah. Jadi pasti kita anak-anaknya juga pengen seperti bapak.
Dan alhamdulillah itu juga yang menginspirasi, sehingga walaupun saya akui diri saya juga sulit untuk menjadi pengajar yang baik karena terlalu banyak kesibukan, kemudian tidak banyak yang tidak konsen, sehingga akhirnya saya yang bikin kampus, bikin sekolah, bikin supaya secara tidak langsung tetap bisa jadi guru. Yeah. Nah, luar biasa. Kalau kan sebagai alumni Unhas nih, pada saat Bapak juga menjabat kemarin wakil wali kota itu, apa yang sudah Bapak lakukan kemarin pada saat menjadi wakil wali kota itu, Bapak? Jadi waktu wakil wali kota itu, sebelum jadi wakil wali kota dari DPR, mulai kita menggagas bagaimana memotong rantai birokrasi antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian bagaimana mengubah sikap dan perilaku, kemudian bagaimana meningkatkan partisipasi. Itu yang paling utama. Makanya di zaman saya jadi Ketua Komisi A DPR Makassar itu, pertama kali kita mengurus insentif RT RW. Kenapa? Karena dari awal kita lihat bagaimana teman-teman RT dan RW itu bekerja untuk masyarakat itu dengan mengorbankan banyak hal, waktu, pikiran, tenaga, dan energinya. Sehingga kemudian kita menganggap bahwa ini adalah bagian dari entitas pemerintahan yang disebarkan atau yang didistribusi ke bawah melalui RT RW. Sehingga kita butuh untuk mensupport melalui insentif RT RW. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang banyak dan bahkan sudah berkembang di luar ekspektasi saya, yang sekarang itu bahkan sudah menjadi seperti profesi. Kalau saya bayangannya tidak seperti itu. Kalau saya bayangannya tetap RT RW itu adalah orang yang dituakan, orang yang disegani, orang yang didengar, bahkan kalau perlu dalam Bugis dulu Makassar ada yang dibilang peta RW, peta camat dulu ya. Sehingga ada tokoh sosial yang muncul menjadi problem solver di bawah. Tidak menjadi ngebos, tidak menjadi seperti pejabat yang diturunkan ke bawah, tetapi dia adalah perwakilan masyarakat yang lebih banyak menyuarakan atau menjembatani aspirasi masyarakat ke pemerintah, ke lurah, ke camat, ke wali kota, bupati, dan seterusnya. Nah, walaupun itu tentu adalah dinamika-dinamika. Dan beberapa hal yang kita lakukan juga termasuk bagaimana pada saat pertama kali jembatan layang atau tol layang itu, saya pertama yang melakukan groundbreaking-nya dengan banyak sekali dinamika masalah, dan alhamdulillah dengan berbagai macam resiko, termasuk resiko macam-macam lah resikonya, termasuk masalah resiko hukum. Udahlah, kalau kita tidak mulai tidak bakalan jadi. Kita groundbreaking dulu, belakang urusan alhamdulillah ternyata juga jalan. Dengan dukungan Pak Wali juga, dukungan Pak Gubernur, ini kita bisa jalan. Ya. Nah, tadi kalau saya tangkap sedikit, Deng Ical menyebut yang menjadi penyalur dari pemerintah dan rakyat, mungkin bisa Bapak tadi dengan RT RW gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya selama Bapak kemarin menjabat wakil wali kota sendiri, apakah ada masalah-masalah kemarin dari penyaluran tersebut, Bapak? Lalu bagaimana Bapak sendiri mengatasi hal tersebut? Ya, yang paling utama menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi saya juga waktu jadi wakil wali kota, saya selalu bilang sama teman-teman, awas kok kalau kau bawa ke ngetasku, kutenta kalau kau bawa ke ngetasku. Karena jangan sampai itu yang menjadi karakter sosial pejabat. Naik pesawat misalnya, saya usahakan untuk tidak pernah naik bisnis. Nginap di hotel juga diusahakan untuk tidak di bintang 5. Walaupun fasilitasnya memungkinkan, tetapi kita berusaha supaya menurunkan citra pejabat itu dan harapan pejabat-pejabat yang lain dengan kebiasaan-kebiasaan yang mendekatkanlah diri. Bukan karena kita tidak mau menikmati itu, tetapi kita berharap itu juga diikuti oleh yang lain. Sehingga karakter pejabat itu bukan hanya pada aspek protokoler pejabatnya atau fasilitasnya, tetapi paling utama mereka tahu bahwa menjadi pejabat itu tugasnya jauh lebih berat. Jadi salah kalau ada orang bercita-cita menjadi pejabat, karena berarti mengorbankan kemerdekaannya. Walaupun banyak uang di dompet, banyak uang, tetapi tidak bisa kita menikmati uang atau sumber daya yang kita miliki itu, apalagi di depannya rakyat atau di depannya masyarakatnya kita, karena itu pasti akan menyinggung secara sosial. Nah, pemerintahan yang saya pahami itu adalah bagaimana mengembalikan pemerintahan kepada rakyat dan membawa rakyat masuk dalam pemerintahan. Maksudnya adalah gapnya tidak boleh jauh, nggak boleh tinggi. Antara pejabat dengan masyarakat itu nggak boleh jauh. Karena kalau begitu jauh, maka pasti ada ruang psikologi yang tercipta, keseganan, ada batas-batas, dan mereka jadinya malas untuk menyampaikan aspirasi.
Dan itu gap itu kemudian ditutup oleh RT dan RW atau pejabat-pejabat yang lain itu, sehingga gap itu semakin ada, sehingga yang muncul adalah public spare. Suasana yang membuat semua merasa sama aja, cuma tugas saja yang beda-beda. Level dan porsi itu kurang lebih sama pentingnya. Yeah. Ada yang tukang beca, ada yang penjual sayur, ada yang pejabat atau ada yang camat. Ya. Camat tidak bisa mengerjakan semuanya dan tidak bisa mengerjakan tugas camatnya itu dengan nyaman kalau tidak ada Ki Pak Balojuku, tidak ada Pak Ganden, tidak ada Tukitukan, tidak ada administrator, tidak ada pasti akan ada gap. Dan kalau itu disadari oleh semua orang, kita bisa menempatkan penghargaan itu secara proporsional. Yang tukang becak menghargai pejabatnya dengan proporsional, yang pejabatnya juga menghargai tukang becak itu sebagai satu profesi yang tanda kutip yang terhormat. Nah, jangan semuanya dilihat secara pragmatis. Uangnya dilihat, gajinya yang dilihat. Dia tidak tahu bahwa tanpa dia, tanpa penjual sayur, tanpa nelayan, kita mau makan apa? Kalau kita makan apa, masa kita mau pergi memancing, pergi cari ikan, maka sumber daya yang kita keluarkan itu akan menjadi jauh lebih mahal. Dari situlah saya maksud level dan porsinya yang berbeda. Iya, tapi kan nyatanya Pak sampai saat ini mungkin gap-gap tersebut itu masih ada dirasakan oleh masyarakat. Masih banyak sekali, bukan masih ada. Masih banyak sekali. Gimana tuh untuk mengatasi hal itu? Semua orang harus punya pemikiran yang relatif sama. Maksudnya seperti kalau Andi Najwa juga kalau memposisikan diri Ansi sebagai seorang profesional, kalau di sini sebagai seorang announcer, sebagai pewawancara, itu juga yang dibawa keluar pada saat itu, maka pasti akan ada gap psikologis. Betul. Tapi kalau kita keluar, kembali ke masyarakat sebagai mahasiswa, sebagai anaknya Bapanta, sebagai tetangganya tetangganta, maka gap itu akan sedikit demi sedikit akan mulai berkurang. Dan orang kemudian menganggap bahwa jabatan itu betul-betul daki, Ji. Profesi itu betul-betul daki, yang kalau mandi hilang nih. Berarti semua saling menghargai. Berarti yang dihargai bukan pada aspek pendapatannya atau gajinya atau isi dompetnya, tetapi pada sikapnya, pada kesalehan sosialnya, atau pada kontribusinya yang lain. Yeah. Luar biasa. Nah, kalau kita simak sebenarnya dari tadi Deng Ical ini sangat-sangat down to earth. Iya. Sangat-sangat rendah hati. Kalau kita balik lagi, kalau dari keluarga sendiri sebenarnya Deng Ical itu sebenarnya diajarkan bagaimana karena sangat jarang sekali kita temukan pasti mungkin para pejabat-pejabat lain yang memiliki sifat seperti Deng Ical. Banyak sebenarnya, cuma banyak yang tidak terekspos. Tidak semua. Tidak terekspos, ya. Ada juga yang tidak. Kalau dari keluarga, saya punya bapak seorang politisi, seorang ustadz, anggota DPR, dia teman dosen, ibu saya guru, dan bersaudara kita 8 orang. Iya. Dan diajarkan seperti itu, tidak pernah kita dikasih jajan yang berlebihan, dan memang pastinya dari keluarga didapat. Dan itu alhamdulillah dari kita 8 bersaudara itu ya alhamdulillah dengan profesinya masing-masing, sama-sama maki semuanya, hampir tidak pernah ada gap, dan itu juga yang kita harap juga dilakukan atau dirasakan oleh orang-orang. Karena semakin kita merasakan bahwa kita juga memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya pada level dan porsi yang berbeda, maka ya sedapat mungkin kesombongan dihilangkan dan kita sudah bisa menghargai orang dengan profesinya. Kalau begini aman negara. Aman negara artinya enak kita bergaul, enak kita bermasyarakat karena masing-masing kita memiliki fungsi. Nah, kalau kita balik lagi sebagai Deng Ical sebagai alumni Unhas, kalau menurut pandangan Deng Ical sendiri, bagaimana sebenarnya pendidikan itu mempengaruhi politik menurut Deng Ical? Kalau saya sebagai salah seorang dewan penasehat di IKA Unhas, pendidikan itu identik dengan politik. Maksudnya pendidikan akan menentukan siapa. Semakin tinggi pendidikan itu, maka kita akan menjadi semakin wise dan kita akan menjadi semakin mengerti orang lain. Berarti pendidikan itu menjadi salah satu tools yang paling efektif, paling penting supaya orang bisa saling menghargai. Betul. Ya seperti kalau ilmu padi beda, semakin tinggi, ilmunya semakin menunduk, semakin padat semakin turun penghargaannya juga ke orang juga semakin ada. Berarti down to earth-nya itu betul-betul dia sama Jadi antara padi dengan lumpur, ya kurang lebih sama Memang kelihatannya lebih keren padinya dari lumpurnya, tetapi padinya nggak mungkin tumbuh kalau tidak ada lumpur. Tidak ada air di bawah, padi di atas, padi warnanya terang benderang, kemudian cerah, lumpurnya kotor kelihatan hitam. Tetapi sekali lagi tanpa air, tanpa lumpur, padinya tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan jadi sampah, jadi beban.
berarti penting dengan level dan porsi yang berbeda. Padinya tidak boleh merasa sombong, tanahnya tidak boleh merasa minder. Karena sama-sama saling mendukung. Nah ini yang sadar di atas, yang di bawah juga ngerti, sehingga ada sharing resources, ada pertukaran sumber daya. Anda boleh kuat tetapi belum tentu pintar. Betul. Anda boleh kuat, pintar tetapi belum tentu punya karakter sosial yang bagus. Berarti masing-masing ada kita punya karakter. Kakak. Oke, nah kalau tadi sempat di-mention sebagai kan IKA Unhas juga. Apakah Deng Ical sendiri juga masuk ke dalam pengurus IKA Unhas? Dewan Penasehat. Dewan Penasehat IKA Unhas kan, betul. Nah, sebagai pengurus Dewan Penasehat IKA Unhas. Nah, jabatan itu apakah dari Deng Ical sendiri ada sudah langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya tentu di Universitas Hasanuddin sendiri? Kalau di Universitas Hasanuddin belum. Dulu waktu Majelis Wali Amanah Pak Syafruddin, kemudian diganti oleh Prof. Alimuddin Unde, pada waktu-waktu tertentu berkontribusi langsung, menyampaikan apa yang kira-kira baik, apa yang menurut kita baik, dan sedapat mungkin juga membuka jaringan networking dengan banyak hal, termasuk gedung ini saya ingat sekali. Saya salah satu yang memediasi ke Pak Asmawi Sam sebagai Dirut Bank BRI pada saat itu. Dapat tugas dari Pak JK, kau urus itu masuk kampus kok. Dan alhamdulillah, artinya networking itu yang dipertemukan. Dan itu yang saya maksud tadi, sharing resources. Karena masing-masing kita punya kelebihan, sehingga kelebihan itulah yang dimanfaatkan untuk menemukan sumber daya yang memungkinkan kita bisa berkontribusi pada satu sistem tertentu. Tanpa saya, tanpa Pak Asmawi misalnya, atau tanpa Pak JK, tidak ada kemampuan untuk bisa turun ke sini kalau tidak ada Ibu Rektor pada zaman itu, atau Pak Rektor, atau ada mahasiswa, ada yang lain yang mengusul, dan seterusnya. Jadi masing-masing ini seperti kita subsistem. Tanpa satu, pasti akan kacau dan bisa fatal akibatnya, bisa terjadi kecelakaan, atau bisa terjadi sesuatu yang paling tidak bisa menyebar kemanfaatan lah. Kalau saya dalam kapasitas saya di luar, karena saya menganggap sangat penting, ya saya banyak mendirikan sekolah, mendirikan SD, SMP, SMA, sekarang juga berusaha mendirikan perguruan tinggi, walaupun bukan itu tugas utama, saya juga tidak kelihatan, tetapi berusaha untuk menginisiasi hal-hal yang kurang dan dianggap itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, macam sekarang saya lagi membangun satu namanya ISKI, Institut Sosial Kemanusiaan, karena lahir dari kegelisahan, mati Mija, ini kenapa kurang sekali orang yang mau jadi volunteer dibanding dengan pada zaman-zamannya kita dulu, kurang antusias. Nah, berarti kita mesti siapkan pabriknya, itu sehingga ada yang diharap dari pabrik itu ada yang muncul. Jadi ada mendorong. Pada waktu tertentu mungkin ada lagi yang lain, pendidikan vokasional yang dibutuhkan atau pendidikan yang lain yang dibutuhkan. Tentu ada tahapan-tahapan atau ada segmen-segmen tertentu yang biarlah orang lain yang melakukan itu, karena kita keahliannya atau sumber daya cuma di situ yang ada. Oke, luar biasa. Mungkin kayaknya kita jeda dulu untuk melanjutkan obrolan selanjutnya, Deng Ical. Baik, Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan mengulik lebih dalam lagi bersama Deng Ical, tapi setelah jeda pariwara berikut.
Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Niputun Najwa kembali lagi nih bersama Deng Ical. Yeah. Nah, Deng Ical untuk melanjutkan merelaksasikan sedikit, kita main games dulu nih. Jadi saya memberikan 2 pilihan, nanti saya akan dijawab Deng Ical dengan cepat. Iya. Oke? Oke. Nah, yang pertama, pilih anak atau istri? Anak. Oke, kenapa tuh alasannya pilih anak? Secara logika, semua orang pasti akan pilih anak. Walaupun dalam logika matematikanya, anak itu tidak bisa ada kalau tidak ada istri. Dan tanpa anak, kita bisa bikin lagi dengan istri. Istri juga bisa diganti dan lain, banyak logika. Tetapi dalam konteks kemanusiaan, anak itu adalah titipan. Titipannya dari Allah ke kita. Jadi memang hakikinya itu adalah harus memilih anak. Tapi kalau misalnya anak kan dia akan melanjutkan hidupnya. Iya. Lalu? Istri yang nanti yang akan menemani kita. Iya. Betul, itulah saya bilang logika hakikinya itu adalah karena anak yang menjadi titipannya. Walaupun istri itu tidak dari awal hadir dari kita. Oke, jadi Ical pilih anak. Selanjutnya pilih hijau atau merah? Hijau. Hijau. Apa tuh alasannya? Kalau itu sih dari dulu. Tidak perlu alasan, maksudnya lebih suka hijau dari merah. Itu karena pribadi suka Iya, pribadi memang mungkin passionnya di situ. Oke. Selanjutnya pilih gunung atau pantai? Gunung. Gunung. Iya. Kenapa tuh pilih kan dari kecil saya sudah ketemu dengan pantai banyak. Karena lahir besar di Selayar, jadi pantai itu sudah bukan hal yang spesial. Makanya kalau disuruh milih, mau tamasya atau mau vakansi di mana, biasanya saya lebih pilih gunung. Oke, kalau pilih keras atau lunak? Yang lunak saya suka. Lunak, kenapa tuh? Karena yang lunak itu memang lebih enak, lebih nyaman, lebih bisa dinikmati. Oke, terakhir nih, pilih kopi atau susu? Kopi. Kopi, kenapa tuh? Karena memang kopi menjadi selera dan menjadi pilihan misalnya. Dan saya tidak minum susu masalahnya. Oh iya? Biasa minum tetapi maksudnya tidak mencari. Kalau ada disikat, tetapi kalau pilihan pasti the first choice itu pasti kopi. Iya. Oke nih, kita lanjut lagi bahas ngobrol semasa Deng Ical waktu semasa kuliah. Yang saya ketahui Deng Ical juga merupakan kota kosmik, karena saya juga merupakan anak kosmik, sama-sama kosmik. Nah, ketua juga, sempat menjabat juga sebagai ketua senat. Nah, kalau kita lihat banyak sekali pengalaman-pengalaman semasa kuliah nih. Nah, apakah ada pada saat semasa kuliah itu dari Deng Ical sendiri cerita-cerita lucu mungkin atau pasti banyak? Kakak Najwa, kalau semasa hidup di kampus itu semuanya lucu. Maksudnya semua lucu itu karena saya merasa hidup itu kan di kampus. Jadi sejak masuk kuliah, saya karena kebetulan lahir dari keluarga yang seperti itu, diajar mandiri, jadi sudah mengurus diri sendiri, cari uang sendiri, pokoknya semuanya. Walaupun tetap ada support dari orang tua, tetapi sudah tidak diharap. Maksudnya kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, ada. Tetapi di kampus itu saya hidupnya benar-benar hidup di kampus karena sampai tinggal di kampus. Punya tempat kos di dekat kampus, tapi kadang-kadang tidurnya di himpunan. Kemudian tidurnya di senat, dan tidurnya bersama dengan sopir-sopir PT-PT di belakang. Jadi bagi saya, hidup di kampus itu memang semuanya lucu dan semuanya nyaman. Pasti ada yang tidak nyamannya, tetapi terabaikan karena enaknya hidup di kampus. Makanya setelah selesai kuliah, kemudian KKN jadi ketua senat, setelah itu baru kemudian keluar dari kampus. Walaupun sejak itu juga masih sering masuk kampus, walaupun dalam status yang lain, status sebagai senior, bukan lagi status mahasiswa, tetapi itu tadi saya bilang karena waktu kuliahnya yang panjang jadinya, jadi 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Kalau tidak dipanggil pasti DO. Untungnya. Nah, kalau saya sebut ke beliau R3 pada saat itu yang datang panggil, akhirnya alhamdulillah diselesaikan dengan damai. Tapi ada hikmah yang menarik. Apa itu? Karena diselesaikan dengan damai, dikasih privilege, sampai dibuatkan online-nya. Tapi karena saya juga tidak mau dibuatkan, ya saya bilang, ya kalau begitu saya bantu bikin online-nya. Ada senior yang bantu bikin online, kemudian saya bikin skripsinya. Tapi karena itu termotivasi sehingga S1 dipakai mendaftar S2. S2 dipakai mendaftar S3. S3 dipakai melamar istri. Tidak pernah dipakai melamar pekerjaan. Jadi S1 dipakai melamar S2, sudah dipakai melamar S3. S3 itu dipakai betul-betul melamar di istri. Melamar istri ya.
Nah, kalau dari banyaknya tadi kan 8 tahun semasa kuliah, tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, apa sisi positif yang dapat Deng Ical ambil di dalam kehidupan sendiri? Kalau sisi positif sih banyak sekali, tetapi yang paling utama itu karena mental yang terlatih. Mental itu karena sudah menangani banyak masalah-masalah organisasi, tentu secara psikologis sangat berpengaruh. Dan selama menjadi aktivis juga banyak masalah, banyak hal-hal yang dilakukan, termasuk tanda kutip ya kalau dibilang berkelahi. Karena berkelahinya itu dalam pengertian berkelahi dengan tentara. Habis demo dipukuli tentara, ya tidak enak jadi kalau dibilang dipukul, jadi kita bilang berkelahi. Walaupun dilimahi, karena satu saya kita tidak menang, apalagi kalau dilimahi kita, tapi ya kita bilang berkelahi karena kita tidak pasrah-pasrah amat. Dan itu juga kemudian membawa banyak sekali, itu saya cerita, membawa banyak sekali relasi baru karena gara-gara tanda kutip dikerjain sama oknum tertentu, akhirnya kemudian membuka banyak jalan bertemu dengan banyak orang, karena banyak orang pejabat-pejabat, ada pimpinannya itu tentara menganggap bahwa ini salah, akhirnya datang kemudian mengajak berdiskusi dan memohon maaf, akhirnya kemudian menjadi relasi yang sangat produktif. Maksud saya memang selalu ada hikmahnya di balik semuanya. Kalau mau disesali itu kehidupan yang mungkin yang kurang, ya mungkin, tetapi pasti ada sesuatu yang kita dapatkan dari kejadian-kejadian itu. Demikian pula juga di kampus ya dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya, kita makan juga kadang-kadang sekali sehari, kadang-kadang juga bahkan minum tetapi kadang-kadang makannya seperti kita makhluk mama biak yang makannya untuk 2 hari. Karena pas lagi ada kegiatan, kadang-kadang kita makannya cukup, sehingga nanti besoknya bisa ditarik lagi tuh makanan seperti mama biak. Tetapi alhamdulillah juga so far jalan semuanya baik, karena mungkin ada motivasi tertentu. Jadi bagi saya di kampus itu semuanya tumpah ruah di situ. Semuanya baik-baik semua. Itu kalau tadi di sisi kehidupan. Kalau di sisi politik sendiri, tadi sempat Deng Ical mention mengenai aktivis-aktivis. Nah, apa yang Deng Ical ambil tuh dan untuk di dunia politik sendiri? Kalau untuk yang saya ambil di kampus di dunia politik itu sudah tahan banting, tidak ada yang bikin baper. Terutama kalau anak zaman now bilang bikin baper, enggak nih. Bagi saya politik itu memang tidak layak untuk masuk di hati. Bagi saya politik itu memang langkah-langkah rasional. Tidak boleh dimasukin di hati dalam pengertian menganggap bahwa semuanya akan seperti itu selamanya. Karena politik itu dinamis. Hari ini kita berkawan, besok mungkin lagi kita berlawanan. Atau sebaliknya. Sehingga tidak perlu memasukkan di hati kalau hari ini kita secara ideologis bertentangan, maka mungkin besok ada kepentingan yang membuat kita bersatu. Sehingga tidak pernah menganggap bahwa lawan itu adalah musuh. Lawan itu adalah kawan untuk berpartner, untuk saling mengasah. Dan alhamdulillah hari ini juga dari berbagai partai juga dulu pernah satu partai kemudian bersebelahan secara partai, tetapi hubungan manusia tetap jalan, saling menghormati, tetap bersahabat, dan dari situ kemudian mungkin ada sinergi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, untuk di dekat-dekat pemilu 2024 ini, Deng Ical sendiri maju untuk mencalonkan diri di DPR RI. Nah, kalau dari Deng Ical sendiri, apa pesan dan visinya dari Deng Ical? Nah, ini yang paling penting. Kalau soal visi untuk menjadi anggota DPR RI, kan beda betul dengan menjadi seorang wali kota atau menjadi seorang bupati. Dan di DPR RI, tugas dan fungsinya yang berbeda. Oleh karena itu dalam konteks politik, saya yang doktor ilmu kebijakan publik paham betul bahwa ada hal yang sangat prinsipil yang berbeda antara eksekutif dengan legislatif. Nah, untuk legislatif ini saya di DPR RI, visi utamanya itu adalah bagaimana mendekatkan tadi antara pemerintah dengan rakyatnya. Antara seorang legislator sebagai perancang, pembuat, dan pengesahan undang-undang, kemudian budgeting dan pengawasan, itu yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Tetapi yang paling utama di balik itu adalah anggapan bahwa legislator itu, anggota DPR itu adalah jabatan yang seharusnya tidak dipandang hanya sekadar sebagai pejabat dengan berbagai fasilitas saja, tetapi mesti dipandang sebagai suatu amanah yang secara ideal itu mesti berjuang lebih keras. Yang saya katakan tadi, kata Najwa tadi itu, bahwa menjadi seorang pejabat itu harus siap untuk ditarik kemerdekaan personalnya. Itu yang penting. Jangan sampai gara-gara pejabat kemudian merasa terganggu jam tidurnya. Atau merasa diganggu di tengah jalan, privasinya. Pada saat menjadi pejabat itu mesti sudah sadar bahwa tidak ada lagi privasi
di Indonesia. Kalau kita ini anggota DPR RI, maka seluruh wilayah di Indonesia ini tidak ada profesi. Mesti harus siap untuk itu. Demikian pula menjadi wali kota, menjadi camat saja, di wilayah kecamatannya itu walaupun banyak uang, tidak boleh menggunakan itu secara tidak proporsional. Kenapa? Karena ada standar etika, ada standar norma, ada karakter norma di masyarakat itu yang mesti dihormati. Dan kita mesti menjadi seorang public figure yang menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Nanti kalau kau di luar negeri, mau ke Singapura, mau ke Hong Kong, mau kemana, silahkan. Kemerdekaan Anda sepenuhnya. Ya, walaupun secara hakiki pejabat itu tidak pernah berhenti atau tidak pernah terpisahkan secara hakiki dengan seseorang. Nah, kalau tadi Deng Ical sempat bilang tentu berbeda dari DPR RI sebagai eksekutif dan legislator itu sangat berbeda. Nah, kalau dari Deng Ical sendiri, apa sebenarnya yang mendorong Deng Ical untuk maju ke DPR RI? Kalau saya menganggap bahwa setiap kesempatan itu yang mesti direbut. Zaman now itu tidak ada lagi yang dikasih-kasih. Kakak Najwa karena cantik, kita jadi presenter. Bukan, kalau ndak punya kualifikasi, ndak bakalan jadi presenter. Karena pintar kemudian kita dikasih ide puang, atau kita apa dulu ndak mi. Zaman now itu memang harus fight orang untuk direbut setiap kesempatan. Dan bagi saya yang merasa memiliki kemampuan, mesti saya pertanggungjawabkan kemampuan itu sama masyarakat. Ya paling hakiki lah ke atas. Bahwa kita sudah dikasih kemampuan seperti ini, kalau tidak dipertanggungjawabkan, ya nanti kalau kita ditanya di akhirat nanti kau kasih apa ki? Makanya saya nosin tulus, terpilih tidak terpilih ya tetap sujud syukur. Karena berarti kita sudah laksanakan tugas kemudian kalau kita tidak dikasih amanah oleh Allah tidak ada masalah. Jadi kalaupun juga kita tidak terpilih misalnya, ya tidak masalah. Tetapi wajib hukumnya kita till the end berusaha. Karena itu juga menjadi bagian dari kewajibannya. Jadi ihtihadnya kita seperti itu. Kalau tadi sempat mention lagi mengenai berjuang nih. Terakhir nih sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin bisa dari Deng Ical memberikan kiat-kiat kepada Sobat Akademika Unhas yang tentunya mungkin nanti kedepannya tentunya menjadi generasi muda yang terus memperjuangkan Indonesia ini. Mungkin bisa disampaikan Deng Ical. Sobat Akademika Unhas dimanapun berada, jangan pernah merasa minder dengan apa yang Anda punya. Sebaliknya jangan juga overestimate sama orang punya yang lainnya. Pasti ada sesuatu yang dititipkan Allah sama kita. Tugasnya kita itu mencari, mengembangkan, melatih dan memperjuangkan kemampuan itu. Pasti akan ada jalannya satu saat untuk muncul. Pasti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Deng Ical atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih banyak Kakak Najwa. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya kita banyak mendengar nasihat-nasihat yang luar biasa dari Deng Ical. Semoga kita sebagai generasi muda dapat memperjuangkan Indonesia ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.